Selamat pagi Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi bersama saya dalam Mutiara Pagi yang disiarkan melalui RRI Sumba. Dalam Mutiara Pagi kita pada kesempatan ini, saya akan membawakan renungan yang berjudul Iman yang Komunal, yang mana renungan ini didasarkan pada Injil Markus bab 7 ayat 24 sampai 30. Mari kita mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Bapa, Putra dan Roh Kudus, tak henti-hentinya kami haturkan syukur dan pujian kehadirat-Mu. Engkaulah Allah yang Maha Tinggi, Allah yang Maha Cinta. Cinta-Mu tak terbatas bagi kami umat manusia. Kami bersyukur untuk perlindungan yang boleh kami nikmati, kami alami, sehingga kami dapat beristirahat pada malam hari ini dengan baik dan dapat bangun dalam keadaan sehat. Pada kesempatan ini, kami hendak mendengarkan dan merenungkan sabda-Mu. Sudilah kiranya ya Tuhan, Engkau membuka hati kami agar mampu mendengarkan, meresapi, merenungkan, dan melaksanakannya di dalam kehidupan kami setiap hari. Semua doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita bersama-sama mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan diambil dari Injil Markus. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya, tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah seorang ibu yang anak perempuannya kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani bangsa Siro-Fenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Tetapi perempuan itu menjawab, "Benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak." Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu." Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita seringkali berpikir bahwa iman merupakan urusan pribadi antara manusia dan Tuhan.
pada dasarnya iman merupakan tanggapan pribadi manusia terhadap pewahyuan diri Allah. Iman nyata dalam perbuatan yang sering kita lakukan setiap hari. Jika iman merupakan sebuah tanggapan pribadi, maka kita dapat mengatakan bahwa iman merupakan urusan pribadi. Namun, iman bukan hanya urusan pribadi antara manusia dengan Tuhan. Iman akan keselamatan merupakan iman yang komunal. Maksudnya ialah bahwa iman juga lahir dari sebuah komunitas yang dibangun. Iman para rasul dibangun dalam sebuah komunitas. Begitu pula iman jemaat perdana juga dibangun di dalam komunitas. Hal ini mengandung arti bahwa iman bukan hanya sekedar urusan pribadi. Keselamatan yang ditujukan kepada umat manusia merupakan keselamatan dalam sebuah komunitas. Allah Tritunggal merupakan Allah persekutuan yang menghendaki keselamatan secara bersama bagi umat manusia. Keselamatan ini mengandaikan iman kepada Allah yang esa. Orang berpikir bahwa iman merupakan urusan pribadi. Karena itu, orang terkesan bertindak secara individu. Orang tidak boleh mengusik iman saya, atau sebaliknya, saya tidak boleh mengusik iman orang lain. Bahkan, ada orang yang meminta orang lain mendoakan mereka, tetapi mereka tidak pernah berusaha untuk berdoa. Inilah kenyataan yang kita hadapi. Bacaan Injil hari ini menggambarkan bagaimana iman menyelamatkan orang yang percaya kepada Allah. Penginjil Markus pada kesempatan ini mengangkat tokoh seorang perempuan. Penginjil mengawali kisah dengan menggambarkan bahwa Yesus pergi ke daerah Tirus. Tirus merupakan sebuah kota penting yang terletak di sebuah pulau di muka pesisir Fenisia. Rupanya, kota Tirus didiami oleh penduduk dari latar belakang budaya yang berbeda. Kedatangan Yesus ke kota Tirus pada akhirnya menjadi buah bibir setiap orang yang ada di sana. Mungkin saja cerita tentang kealahan Yesus sudah sampai ke telinga para penduduk di sana. Dalam suasana yang demikian, muncullah seorang perempuan dari Yunani bangsa Sirofenisia. Berbeda dengan Injil Markus, penginjil Matius menulis bahwa perempuan itu berasal dari Kanaan. Perempuan itu sangat percaya dan yakin akan imannya kepada Yesus. Ia datang dan memohon dengan sangat agar Yesus menyembuhkan anaknya yang kerasukan setan. Dalam Injil Matius dijelaskan bahwa para murid meminta Yesus untuk mengusir perempuan Kanaan itu. Mereka merasa terganggu dengan perempuan itu yang terus mengikuti mereka dan berteriak-teriak. Namun, keberanian perempuan itu membuat ia mendapatkan apa yang ia inginnya. Imannya telah menyelamatkannya dan anaknya. Perempuan itu datang kepada Yesus dan meminta agar Yesus menyembuhkan anaknya yang kerasukan setan.
Yesus menegur perempuan itu bahwa tidak baik mengambil roti dari anak-anak yang sedang makan dan melemparkannya kepada anjing. Teguran Yesus ini sebenarnya ditujukan kepada bangsa Israel. Bagi Yesus, sebenarnya Injil pada mulanya harus diwartakan lebih dahulu kepada orang-orang Yahudi. Kata anak-anak sebenarnya simbol untuk menggambarkan umat Israel. Namun, wanita itu menyadarinya dan menanggapi perkataan Yesus dengan jawaban yang bijaksana. Wanita itu berpendapat bahwa kabar keselamatan yang diberikan kepada bangsa Yahudi atau remah-remah roti itu juga pada akhirnya sampai kepada bangsa-bangsa lain yang percaya. Berkat yang diberikan kepada bangsa Yahudi juga diberikan kepada bangsa lain yang percaya kepada Yesus. Barangkali kita ingat bahwa di dalam kitab Wahyu bab 7 ayat 9 sampai 17 menggambarkan bahwa banyak orang dari suku bangsa lain yang tidak terhitung jumlahnya berdiri di hadapan tahta Anak Domba. Mereka merupakan kumpulan orang yang diselamatkan karena percaya kepada Yesus dan senantiasa hidup seturut kehendaknya. Juga dalam Kisah Para Rasul dijelaskan bahwa para rasul mulai mewartakan Injil kepada bangsa-bangsa lain karena memang keselamatan sebenarnya ditujukan kepada semua orang. Perempuan yang percaya itu pada akhirnya mendapatkan apa yang ia inginkan. Yesus pada akhirnya menyembuhkan anaknya yang sedang sakit. Inilah mukjizat kedua yang dilakukan Yesus kepada orang bukan dari bangsa Yahudi. Sebelumnya, Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira Romawi. Dalam kisah ini, Yesus bahkan memuji iman perwira Romawi itu. Perwira itu memiliki iman yang besar. Sama seperti perwira Romawi itu, perempuan Sirofenisia itu dipuji imannya oleh Yesus. Atau di dalam perjanjian lama, Nabi Elisa pernah menyembuhkan Naaman, seorang perwira dari bangsa Aram. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Hemat saya, ada dua hal yang dapat kita renungkan dari bacaan Injil yang baru saja kita dengar. Pertama, warta keselamatan ditujukan juga kepada semua bangsa. Allah mengutus putranya untuk menyelamatkan umat manusia. Melalui sengsara, wafat dan kebangkitannya, Yesus mengalahkan maut dan menyelamatkan manusia dari dosa. Keselamatan itu juga ditujukan kepada kita. Keselamatan itu hanya mungkin jika kita memiliki iman yang besar. Perempuan Sirofenisia menunjukkan bahwa iman mampu menyelamatkan kita. Dengan percaya kepada Yesus, kita akan diselamatkan terutama dari kuasa maut dan dosa. Sebagai murid Kristus, kita hendaknya mencontohi perempuan Sirofenisia yang percaya kepada Yesus. Dengan imannya, ia mampu menyelamatkan anaknya. Inilah salah satu bentuk iman komunal,
bahwa iman akan keselamatan itu tidak diperuntukkan bagi orang perorangan, tetapi diperuntukkan bagi kita secara komunitas. Perempuan Sirofenisia itu juga menunjukkan bahwa iman yang kita miliki harus diperjuangkan. Di tengah perkembangan zaman yang semakin canggih, kehidupan iman mulai melemah. Orang bahkan tidak bersedia untuk pergi ke gereja dan berdoa. Orang juga tidak bersedia untuk hidup seturut kehendak Tuhan dan melakukannya. Orang berpikir bahwa iman merupakan urusan pribadi sehingga tidak boleh diganggu-gugat. Jika demikian, maka sia-sialah kita menjadi anggota gereja. Orang dapat mencari keselamatan melalui jalan pribadi tanpa mempedulikan orang lain. Iman secara pribadi juga diusahakan dalam komunitas-komunitas melalui doa bersama di basis atau KBG, mengikuti ekaristi di gereja, dan lain-lain. Jika iman hanya urusan pribadi, maka sia-sialah kita mengikuti perayaan ekaristi, sebab di dalam perayaan ekaristi kita hadir dalam sebuah komunitas. Kedua, penginjil Markus mengangkat tokoh perempuan. Dalam tradisi bangsa Yahudi, perempuan dan anak-anak merupakan manusia nomor 2. Seorang perempuan yang telah menikah menjadi hak milik dari suami mereka. Jika suami mereka meninggal, mereka menggantungkan hidup mereka kepada anak laki-laki mereka. Beberapa tokoh perempuan diangkat dalam kisah Alkitab sebenarnya hendak menegaskan kesetaraan gender. Bagi Yesus, perempuan dan laki-laki memiliki derajat yang sama. Sebagai murid Kristus, perempuan dan laki-laki diutus untuk mewartakan kerajaan Allah. Dalam kisah kebangkitan Tuhan Yesus, beberapa perempuan menjadi saksi kebangkitan pertama kali. Dalam Injil Yohanes, Maria Magdalena diangkat menjadi pewarta kebangkitan Tuhan. Melalui para perempuan pemberani inilah iman akan kebangkitan Tuhan diwartakan dan tersebar luas. Bacaan Injil pada hari ini mengajarkan kepada kita bahwa iman akan keselamatan kita bersifat komunal. Keselamatan dapat dicapai jika kita memiliki iman yang besar. Mari kita senantiasa memperteguh iman akan Kristus agar kita memperoleh keselamatan yang dijanjikan Allah kepada kita. Amin. Marilah berdoa. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Engkau telah mengutus Putramu untuk menyelamatkan kami, umat-Mu. Kami sadar bahwa iman kami tumbuh di dalam komunitas hidup Kristiani yang kami alami setiap hari. Sudilah kiranya ya Tuhan, Engkau membantu kami agar dapat memperteguh iman kami, sehingga kami mampu mencapai keselamatan seperti yang dijanjikan oleh Putramu, Tuhan kami Yesus Kristus. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.